Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Junara SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 SMP Mubarakul Ulum Brebes. Berikut video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Baik. Masih semangat? Baik, untuk memulai pembelajaran di siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu, karena sesuatu yang diawali dengan doa insya Allah berkah. Ya, untuk berdoa Bapak kembalikan kepada ketua kelas untuk pemimpinnya. Untuk ketua kelas saya Bapak persilahkan. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran Bapak cek dulu kehadirannya ya. Yang pertama Aliana, Hadir. Anissa, Hadir. Asila, Hadir. Mutia, Hadir. Nadine. Hadir. Ya, alhamdulillah ya untuk kehadiran tidak ada yang tidak masuk, hadir semua. Mudah-mudahan di siang hari ini kita bisa belajar seperti biasa ya, bisa maksimal dalam memahami teks Islam. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, untuk lagu nasionalnya Hari Merdeka. Kalian masih ingat liriknya? Masih. Baik. Untuk semuanya dimohon berdiri. Kemudian Anissa dimohon untuk memimpin. Kita tetap setia membela negara kita. 1, 2, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan
melanjut ke materi, Bapak mempunyai sebuah video. Ya. Nanti video ini kalian coba amati baik-baik. Ya, disimak. Ini berkenaan dengan apa ya? Sudah dipahami? Baik. Tadi adalah sebuah tayangan video. Apa di sana yang kalian tangkap dari video tersebut? Kata apa yang terdengar? Manjada wajada. Manjada wajada. Ya. Kata-kata ini yang memang identiknya biasanya ini berada di pesantren, ya. Tetapi tidak menuntut kemungkinan di sekolah-sekolah biasa juga ada. Nah, kata-kata ini memang berasalnya dari Arab sana, ya. Nah, kemudian ketika ke Indonesia di sini menjadi sama seperti motivasi, ya. Tadi kan di sana ketika barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah dia, ya. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling apa lagi cerdas, ya, tetapi dia yang bersungguh-sungguh, ya, maka dapatlah ia, ya. Dapat apa? Dapat keberhasilan. Keberhasilannya didapat, kemudian cita-citanya nanti tergapai. Itu ya. Jadi ketika kalian di sini belajar, ya, coba, ya, niatkan bersungguh-sungguh, ya, niatkan ketika masuk kelas ini kita mau belajar, ya, kita mau memperkaya ilmu, ya, belajar. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari teks eksplanasi. Ada yang masih ingat teks eksplanasi? Tiffany? Tentang apa kemarin? Mengidentifikasi teks eksplanasi yang berkaitan dengan struktur dan kaidah pembahasan. Ya, kemarin kita telah mempelajari bagian mengidentifikasi teks eksplanasi, ya, berkenaan dengan fenomena alam, ya, entah itu dari strukturnya atau kaidah bahasanya. Kemudian pada pertemuan siang hari ini tentunya kita masih belajar di teks eksplanasi, yaitu meringkas isi teks eksplanasi. Ya. Baik, ketika kalian mempelajari teks eksplanasi ini, khususnya meringkas ini, tentunya insya Allah bermanfaat, ya, ketika kalian menemukan sebuah teks eksplanasi, ya. Nanti ketika ada teks eksplanasi yang memang cukup panjang, ya kan, tentunya kalian tidak mudah dipahami. Nah, ketika sudah mempelajari meringkas ini, nanti kalian, oh, ini, ya, inti dari teks eksplanasi ini adalah ini. Ringkasannya ini. Ketika menyampaikan kepada orang lain, tentunya kita bisa lebih memperjelas, ya, isi dari teks eksplanasi itu karena dari meringkas itu sendiri. Kemudian, ya, dalam pertemuan hari ini, ya, ketika kalian mempelajari teks
eksplanasi yang diharapkan ya tentunya kalian mampu tadi ya kan berkenaan dengan pola pengembangan teks eksplanasi itu ya. Yang pertama kalian bisa mampu itu. Yang keduanya adalah tentang ringkasan isi teks eksplanasi ya, diharapkan seperti itu. Kemudian bisa kalian lihat di depan ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Oke. Di sini ya indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, kita belajar di bagian KD 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Artinya di sini fenomena alam ini ada dua ya, yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ya. Yang pertama, kalian menuliskan gagasan utama teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya fenomena yang didengar dan dibaca disertai bukti yang mendukung. Kemudian yang keduanya menuliskan isi teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena yang didengar dan dibaca. Poin pertama ya di sana menuliskan gagasan utama. Kemudian yang keduanya adalah meringkas. Ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini setelah mempelajari teks eksplanasi yang ditayangkan melalui media Salindia dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, siswa diharapkan mampu. Jadi kalian diharapkan mampu. Yang pertama adalah tadi menuliskan gagasan utama teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian yang keduanya menuliskan isi teks eksplanasi berdasarkan proses terjadinya suatu fenomena yang didengar dan dibaca dengan tepat. Itu yang pertama, kalian mampu menuliskan gagasan utama ya. Yang keduanya kalian mampu meringkas ya dari gagasan utama tadi. Kemudian KKM-nya 76. Berarti kalian harus mencapai paling kecil 76. Ya. Bisa dipahami tujuan pembelajarannya? Baik. Dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan, Bapak menerapkan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Jadi pembelajaran yang berangkatnya dari sebuah permasalahan. Ada masalah, kita berangkatnya dari masalah itu, ya. Tuh. Kemudian mekanisme penilaian yang akan Bapak laksanakan ada 4, ya. Yang pertama ada penilaian sikap spiritual, yang keduanya penilaian sosial, yang ketiganya ada penilaian pengetahuan, yang keempat adalah penilaian keterampilan. Ada 4 poin yang akan Bapak laksanakan dalam penilaian ya siang hari ini. Oke, masih semangat? Baik, ya biar tidak terlalu ngantuk ya. Kita is breathing dulu ya. Breathing, tepuk, semangat. Oke, kembali ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat.
berarti untuk pembelajaran siang hari ini. Baik, perhatikan kembali di depan kalian di Bapak punya dua video ya, video lagi. Kalian amati video ini dengan seksama tentunya ya. Kalian perhatikan baik-baik. Sebagian orang percaya bahwa letusan gunung berapi disebabkan oleh takdir. Sebagian lagi percaya letusan gunung berapi adalah pertanda bahwa suatu gunung marah karena penduduk yang tinggal di dekatnya telah berbuat dosa. Tapi sains punya penjelasan lain. Mari kita simak. Gunung berapi adalah saluran yang membawa batuan panas cair yang ada di bawah tanah yang disebut dengan magma. Saluran tersebut membawa magma keluar dari kerak bumi ke permukaan bumi. Saluran ini memiliki bentuk seperti kerucut, perisai, atau kaldera. Di bawah gunung berapi ada kamar magma, sebuah batu besar yang berisi batuan cair. Gerakan magma yang meningkat di dalam gunung berapi lah yang menyebabkan terjadinya letusan. Gerakan ini dipicu oleh berbagai proses yang terjadi di bawah ruang magma, di dalam ruang magma, dan di atas ruang magma. Di bawah ruang magma, gunung berapi yang berada di zona subduksi tempat lempeng bumi bertemu menyebabkan satu lempeng menunjuk di bawah lempeng yang lain terus-menerus sehingga mendapat injeksi batuan cair baru ke dalam ruang magma. Di bawah ruang magma itu, panas inti bumi mencairkan sebagian batuan yang ada menjadi magma baru. Batu cair segar ini akhirnya masuk ke dalam ruang magma. Saat ruang itu yang sudah terisi dengan volume tertentu tidak dapat menampung magma baru, kelebihannya akan dikeluarkan melalui letusan. Periode waktu antara letusan bergantung pada beberapa cepat batu meleleh. Sudah diamati dengan baik? Sudah. Sudah, oke. Apa yang kalian tangkap dari video yang barusan ditonton? Proses meletusnya gunung Merapi. Oke, dalam proses meletusnya gunung Merapi berarti tadi ada apa? Ada magma. Awalnya adalah ada penyebabnya tentunya ya. Ada penyebabnya, kemudian nanti ada akibat. Ya, ada penyebab, ada akibat. Kemudian tadi kan ya di sana sudah begitu jelas digambarkan. Nah, fenomena-fenomena yang seperti ini yang akan kita bahas dalam meringkas sisi eksplanasi ini. Fenomena alam. Oke, ya di depan sudah kelihatan Bapak mempunyai sebuah ringkasan teks. Ya, ringkasan isi teks eksplanasi. Ya. Gunung Merapi dikatakan meletus apabila sudah tidak sanggup menahan magma yang setiap waktu menumpuk di dalam perut bumi. Bapak punya ringkasan yang seperti ini. Ya. Dari mana? Dari video tadi, ya kan? Kenapa Bapak bikin ringkasan? Karena tadi kan di awal yang dibaca dan didengar. Ya, tadi kan kalian mendengar juga. Ya, Bapak membuat sebuah ringkasan. Kira-kira dalam penyajiannya ini sudah betul apa tidak? Belum. Oke, apakah sudah lengkap? Belum lengkap. Oke. Kalau belum lengkap, maka seperti apa sih yang betulnya itu? Ya, yang benarnya sesuai dengan tahapannya ya. Ketika meringkas, kalian coba duduknya nanti per kelompok. Ya, Bapak akan bagi kelompok belajar. Supaya apa? Supaya memudahkan pembelajaran.
Ya, kita belajarnya secara berkelompok ya. Baik Bapak, kelompokkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kelompok pertama ada Tiffany, Nadine, ada Nadine? Indatul Iza, kemudian Safira, kelompok pertama. Kelompok kedua ada Siti, ada Mutia, oke, ada Watini dan yang terakhir Anissa. Itu kelompok dua. Kemudian kelompok ketiga ada Asila, Sheryl, Anissa dan Alyana. Sudah kebagian kelompok semua? Oke, kalau sudah kebagian kelompok semua, duduknya per kelompok. Ya. Coba kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di mana? 1, 2, 3. Ya, disatukan. Sudah ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Baik, Bapak mempunyai LKPD. Ya, nanti kalian mengerjakannya atau mengerjakan di sini. Ya, di LKPD ini, lembar kerja peserta didik. Kemudian yang kedua ada bahan ajar. Yang materinya kalian pahami terlebih dahulu materinya, ya. Kemudian setelah dipahami baru mengerjakan LKPD. Nah, dalam LKPD juga kalian pahami juga petunjuknya, jangan sampai salah mengerjakan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Sudah mendapatkan semua lembar kerjanya? Sudah. Kalau sudah dipahami terlebih dahulu materinya, ya. Kalau sudah dipahami, kalian kembalikan ke LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Di sana di LKPD ada identitas, ya, nama kelompok kalian isi. Ya, boleh apa saja ya untuk nama kelompok. Kemudian kelas dan anggota kelompoknya. Boleh juga dilihat di depan ya, di sana ada langkah-langkahnya dalam meringkas. Isi
cek eksplanasi. Di slide di depan ada di bawah ada kalian. Ya. Bagaimana sih ketika membuat ringkasan yang baik dan benar? Ya, ada tahapannya. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap membaca, tahap mencatat, dan yang ketiga adalah tahap mengembangkan catatan. Oke, tahapannya dipahami ya di LHPD. Di sana ada tahapannya. Yang pertama di sana pahami dengan seksama teks eksplanasi yang sudah disajikan pada LHPD. Ya, teks eksplanasinya dipahami terlebih dahulu. Yang keduanya adalah tuliskan gagasan utama setiap paragraf dengan mengisi pada tabel yang sudah disediakan pada LHPD. Ya, yang kedua, ya dituliskan, dimasukkan ke dalam tabel itu gagasan utamanya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga itu susun dan kembangkan kerangka gagasan utama menjadi ringkasan isi teks eksplanasi yang patuh. Ya. Yang satu perwakilan ya. Baik. Ini disampaikan hasil pekerjaan kelompok kalian ya. Nanti kalian satu orang dari kelompok ya masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil ya, bisa dipahami? Oke. Kelompok satu di siapa yang dua boleh? Ya, Safira Mahani. Oke, Safira dan Adi. Safira terus yang namanya gagasannya, kemudian nanti bagian di. Oke, boleh. Depan. Ayo, pertama. Ya, ini. Oke, untuk kelompok 2 dan 3 coba diperhatikan dari kelompok 1 ya, presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kita berdua mewakili kelompok 1. Yang beranggota Fani. Kelompoknya apa? Nama kelompoknya Ciwi Biru. Anggotanya Fani, Nadine, Hidatul, Safira. Langsung saja ke inti. Gunung meletus adalah fenomena alam yang terjadi karena endapan lava di perut bumi yang disebabkan oleh gas dengan kekuatan besar. Paragraf kedua, peristiwa alam bumi meletus diawali dengan perubahan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Hal tersebut membuat material batuan di sekitarnya meleleh, biasa disebut magma atau cairan pijar. Paragraf ketiga, magma yang keluar saat gunung meletus terbentuk di kedalaman 60 sampai 160 km sampai di bawah permukaan bumi. Gas padat yang ada di sekitar kawah sehingga tekanan ini membuat gas dan magma bergerak ke permukaan bumi dan meletus secara bersamaan. Paragraf keempat, ada dampak negatif dan positif yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Dampak negatif yang paling terlihat karena mengeluarkan gas beracun, awan panas, debu vulkanik, dan bebatuan yang keluar dari gunung meletus. Dampak positif yang bisa terlihat lahan di daerah gunung berapi menjadi sumber daya air, wisata alam, dan lain-lain. Untuk itu kita perlu memperhatikan skema peringatan gunung berapi di Indonesia yang diberikan oleh BMKG. Oke, ada tanggapan dari kelompok kedua dan 3 berkenaan dengan presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1. Kelompok 2 tanggapannya.
Pak, Siti boleh berkomentar menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Oke. Tadi di sana sudah menjelaskan yang namanya ada dampak positif dan negatif. Ya, Bapak silakan duduk kembali untuk kelompok pertama. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2 akan dibacakan oleh Siti dan Kansa. Saya membacakan ringkasan. Gunung meletus merupakan fenomena alam terjadi karena adanya endapan magma yang ada di permukaan bumi dan peristiwa alam. Gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Di saat itu juga akan muncul gas yang akan bercampur dengan magma. Magma terbentuk di kedalaman 60-100 km di bawah permukaan bumi. Ada dampak negatif dan positif disebabkan oleh keputusan gunung berapi. Dampak negatif yang paling terlihat yaitu bahaya terhadap manusia, dan dampak positif yang paling terlihat yaitu lahan di daerah gunung berapi menjadi subur. Sudah? Baik, sudah disampaikan. Ada yang mau menanggapi dari pemaparan kelompok kedua? Saya Pak. Oke, Nadine, boleh? Penyebabnya apa? Penyebab dari Jadinya gunung boleh. Penyebab dari terjadinya gunung meletus. karena bercampurnya gas dan magma di bawah tekanan batuan padat. Oke, gimana kelompok satu? Karena jawabannya bercampurnya gas dan magma Di bawah tekanan batuan padat. di bawah tanah batuan padat. Itu penyebabnya. Ya. Oke, kalau tidak ada Bapak kan untuk kelompok 2 silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah 3 ya. 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kasih plus tepuk tangan. Baik, simpulannya paragraf pertama tadi ya. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di dalam perut bumi disemburkan oleh gas dengan kekuatan besar. Itu paragraf pertama. Kemudian paragraf yang keduanya, peristiwa alam gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Kemudian yang ketiga, ketika semburan telah berhenti, biasanya di bagian puncak gunung akan terbentuk kawah yang menyerupai mangkuk dan lubang utama terletak di dasar kawah tersebut. Ya. Kemudian yang paragraf terakhir yang keempat, ada dampak negatif dan positif yang disebabkan dari letusan gunung berapi. Itu adalah gagasan utama. Kemudian yang kedua, ringkasannya, gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi
dan disemburkan oleh gas dengan kekuatan besar. Peristiwa alam gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Ketika semburan atau letusan telah berhenti, biasanya bagian puncak gunung akan terbentuk kawah yang menyerupai mangkuk, dan gunung berapi akan menimbulkan dampak negatif dan positif. Nah, di antaranya ada hujan lahar, rusaknya lahan pertanian, dan perkebunan, dan perkebunan ya, itu menjadi rusak. Kemudian tetapi juga dapat menimbulkan tanah pertanian dengan abu vulkanik. Baik, sudah dipahami ya yang tadi. Baik. Nah, kita sudah mempelajari apa saja tadi? Meringkas. Oke, dalam meringkas sistem eksplanasi apa saja tahapannya? Tahap pertama. Kemudian yang kedua. Menulis. Apa Nadine? Membuat kerangka teks. Tahap membaca, tahap menulis, ya boleh menemukan ya tadi. Kemudian dan yang terakhir adalah tahap meringkas, ya betul. Membaca secara keseluruhan. Kemudian tahap mencatat, berarti dicatat ya gagasan utamanya apa dari paragraf itu. Kemudian tahap terakhir adalah mengembangkan catatan tadi ya, gagasan utama menjadi ringkasan yang baru. Berarti yang sesuai dengan struktur ejaan, pembahasan ejaan ya di sana diperhatikan. Ansel sudah. Oke. Baik, untuk pelajaran evaluasi mandiri sudah selesai ya. Untuk pertemuan hari ini ya, Bapak sampaikan kembali tadi kita sudah membahas tentang meringkas sisi eksplanasi ya. Ini kemudian pada pertemuan selanjutnya kita masih tetap membahas tentang teks eksplanasi, tentunya yaitu ya di dalam materi menelaah ya teks eksplanasi. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Dalam materi menelaah teks eksplanasi ini berkenaan dengan apa? Yaitu berkenaan dengan ada strukturnya, ada kaidah pembahasannya. Ya, insyaallah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini yang Bapak cukupkan ya, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.